Bentar. Apakah sebenarnya JavaScript array kita bisa langsung run aja di sini node index.js dash bakal geser ke sini, 2 dia bakal geser ke sini, 3 dia bakal geser ke sini, 4 dia Oke, cool. Halo teman-teman semua, selamat datang di konten pertamaku di YouTube. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal coba bahas soal how the JavaScript array works under the hood gitu. Kita semua tahu kalau semisal ya JavaScript adalah high level programming language gitu. Beberapa hal udah diabstraksikan untuk kita sehingga kita nggak perlu terlalu peduli bagaimana bahasa tersebut berkomunikasi dengan mesin atau dengan komputer gitu ya. That's why kalau di JavaScript kita nggak punya akses ke pointer gitu ya. Kalau semisal juga kita mendeklarasikan sebuah number, kita nggak perlu pikirin soal itu ukurannya berapa, apakah itu number, apakah itu float dan segala macam. Ya udah di JavaScript sesimpel ya udah number aja gitu. Nah, hal ini bakal menarik banget. Aku coba bakal bahas gitu ya. Di balik layar sebenarnya JavaScript array itu kayak gimana gitu bentukannya. Oke. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kayak emang kenapa kita harus peduli gitu? Kenapa kita harus mempelajari hal ini gitu? Ya udah tinggal pakai aja, apa susahnya gitu. Nah, inilah teman-teman. Menurut observasiku, apa yang aku coba lihat bagaimana JavaScript developer rata-rata ya mostly gitu. Itu cuman tahu bagaimana cara pakainya. Kayak oke, aku mendeklarasikan sebuah array, tinggal bikin aja variabel, kemudian deklarasikan dengan kurung siku, kurung kotak, udah gitu. Tahu gitu cara buatnya gitu. Tapi sebenarnya have no idea what's actually happening underneath the hood gitu. Sebenarnya ketika aku buat sebuah array, apa yang proses sebenarnya terjadi gitu? Apa yang dilakukan JavaScript untuk kita ketika kita buat sebuah array, teman-teman? Nah, kemudian pada akhirnya dengan kita bisa jadi lebih tahu dan sadar, aware terhadap apa yang sebenarnya terjadi, ya at the end tujuannya adalah help us to write better and performant code gitu. Kita bisa nulis kode dengan lebih bagus, lebih baik gitu ya. Dan juga yang paling penting, kita tahu bagaimana performance dari code kita yang kita tulis gitu. Jadi gak cuman asal ngoding, tapi juga bener-bener paham dan tahu impactnya codingan ini bagus atau enggak jika dibandingkan dengan codingan yang lain gitu. Oke, next. Pertama gitu ya, kalau ngomongin array kita mesti paham terlebih dahulu gimana sih time and space complexity-nya gitu ya. Kita ukur dengan big O notation gitu. Average-nya kayak gimana, worst time complexity-nya atau space complexity-nya seperti apa gitu. Ini kalau misal kita bandingkan for now kita jangan terlalu pedulin soal data structure lain, stack, queue, linked list, double dan segala macam. Kita akan fokus terhadap array ini ya. Accessing O1 gitu, jadi bakal cepet banget, constant time. Tapi kalau search, insert, delete itu bakal oven, linear time gitu ya. Jadi sesuai dengan jumlah elemen atau jumlah input yang diterima, dia bakal linear. Average-nya pun juga worst case skenario-nya search, insertion, and deletion juga ON gitu. Dan space complexity-nya tentu ON gitu ya. Nah, kira-kira kok bisa kayak gitu sih? Kenapa gitu? Ini kalau kita ngomongin array, sebenarnya array kalau kita representasikan di memori itu seperti apa dan kenapa operation search, insertion, deletion dan segala macamnya itu justru jadinya ON gitu. Nah, untuk ya biar lebih kebayang, mari kita coba visualisasikan ya. Karena ya kalau cuman sekedar diomongkan rasa-rasanya susah untuk dipahami gitu. Oke, cool. Ini aku udah siapin Excalidraw. Ya, harusnya udah kelihatan. Jadi bayangin teman-teman, kalau kita ngomongin array, array itu adalah sebuah data structure yang ketika dialokasikan di memori itu adalah kuncinya adalah ini, aku coba kata kuncinya fixed amount of size. Jadi aku coba gedein dikit. Oke. Remember,
Kalau kita ngomongin array, fixed amount of size gitu ya di memori kita. Sehingga bayangkan gitu, kalau semisal kita ada sebuah array, mendeklarasikan sebuah array di JavaScript gitu ya. Kalau kita ngomongin static array gitu ya. Sebenarnya terjadi katakanlah gitu, kita punya sebuah array of number gitu. Jadi ini aku ganti warna. Oke. Jadi bayangin ini ada kita sebuah array gitu ya. 0 sampai n gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, katakanlah kita punya input 0 jangan 0 deh. Kita punya input 1 3 5 10 12 dan 14 kayak gitu. Kita tahu kalau lengthnya di sini berarti 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Lengthnya 6 gitu. Nah, kalau semisal bayangin teman-teman, kalau kita representasikan di balik layar di memori gitu. Karena dia tuh fixed amount of size gitu ya. Ada berapa bytes di komputer gitu. Sehingga kalau semisal kita mau menambahkan elemen baru di array gitu ya, entah itu di akhir gitu ya, in the middle, kemudian di awal-awal gitu. Kalau kita lihat lagi tabelnya, itu semuanya ON gitu. Nah, kenapa ON? Karena bayangin teman-teman, setiap kali kita melakukan operasi di array, karena lagi-lagi ya, fixed amount of size, karena jumlahnya ini statik gitu ya, kayak berapa bytes yang ada di memori, sehingga katakanlah gitu ya, kita mau masukkan number 4 gitu ke dalam array-nya. Apa yang sebenarnya terjadi gitu? Bagaimana proses yang sebenarnya terjadi? Jadi dia bakal bikin array lagi dengan mengcopy value sebelumnya dan menambahkan value barunya gitu. That's why itu bakal jadi ON atau linear time operation gitu. Jadi dia bakal katakanlah kita input 4 di sini, baru ya udah kita inputkan sisanya dengan copy value yang sebelumnya. Kayak gitu. Sehingga sekarang lengthnya 7. ON. Gitu sebenarnya. Karena lagi-lagi fixed amount of size itu adalah salah satu hal yang perlu digarisbawahi teman-teman. Nah, setelah kita coba udah paham gitu ya, sebenarnya array itu kenapa dia common operationnya ON. Tapi pertanyaannya adalah, kalau di JavaScript teman-teman coba sadari gitu ya, kenapa push operation itu justru O1 time complexity, it's constant time gitu. Itu kayak jadi muncul pertanyaan gitu, kayak sebenarnya apa sih array data structure yang ada di JavaScript? Bagaimana representasi array gitu? Itu kan menimbulkan pertanyaannya. Bayangin kayak, kalau kita balik lagi teman-teman, kita mau menambahkan elemen ke akhir ya. Katakanlah di 14 ini ya, kita mau nambahkan 20 gitu ya, elemen barunya. Tapi kalau di JavaScript somehow itu time complexity-nya jadi O1. Time complexity gitu. Kenapa kira-kira teman-teman? Somehow jadi O1 gitu. Jadi dia alih-alih nge-copy semua elemen di sini, kemudian bikin array baru dengan lokasi memory address yang baru, dengan size yang baru gitu. Somehow operation dari array itu bisa O1 gitu. Ketika kita coba push elemen di array gitu. Jadi kayak, bentar. Apakah sebenarnya JavaScript array itu gimana sebenarnya gitu? Nah, tapi teman-teman, di satu sisi kita juga sadar gitu. Kayak teman-teman harusnya tidak asing dengan array method unshift. Unshift adalah array method di mana kita menambahkan atau inserting element at the beginning. Kita menambahkan elemen di awal. Justru time complexity-nya teman-teman itu jadi ON gitu. Kayak kalau semisal aku menambahkan elemen di akhir itu jadi O1,
Tapi kalau aku insert in the beginning di JavaScript array itu jadi on gitu. Jadi kayak what is actually happening here? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana representasi array sebenarnya bagaimana real representasi array di JavaScript gitu. Aneh banget kan, kayak oke, push O1. Kemudian tapi kalau unshift kita insert element at the beginning itu justru on gitu. Nah, hal itulah yang membuat aku mencoba untuk deep dive and doing the comparison gitu. Aku coba compare array dan juga coba explore, ternyata ada yang namanya selain array ada array list gitu ya. Kemudian juga ada circular buffer atau orang-orang biasanya taunya ring buffer gitu. Nah, maksudnya ketiga hal ini gimana gitu. Aku coba explore ketiga hal ini untuk mengetahui sebenarnya how the JavaScript array works underneath the hood gitu. Sebenarnya di balik layar implementasi array itu kayak gimana sih gitu. Pertama kita harus tahu terlebih dahulu bayangan kalau array tadi aku tekankan lagi, it's a fixed amount of size. Bayangin di memory address yang ada di komputer kita, dia bakal dialokasikan size berapa bytes yang ada gitu-gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin, ternyata aku coba explore yang lainnya, ada array list gitu ya, data structure. Jadi bayangin teman-teman kalau misal katakanlah gitu, kita punya sebuah array of number di mana dia tuh adalah 1, 2, 3, katakanlah kayak gini ya. Dia ada sebuah array, kita tahu length-nya adalah panjang elemennya di sini ya 3 gitu kan. Oke. So far so good gitu. Tapi apa yang membedakan dari array yang tadi teman-teman, static array ya, daripada array list, dia juga ada yang namanya capacity teman-teman. Jadi kita ada yang namanya kalau di array list capacity. Kapasitas penyimpanan dari sebuah array yang yang sebenarnya terjadi di memori gitu. Katakanlah kita punya capacity 6 gitu. Maka yang sebenarnya terjadi teman-teman, kalau kita coba representasikan, ini adalah 1, 2, 3. Di sini tuh ada size kosong yang disediakan kalau semisal nanti ada elemen baru. Jadi bayangin di sini tuh ada 0, dan juga ada 0. Kayak gitu. Jadi ada 3 value yang kosong yang tersedia. Kayak gitu. Ini length-nya 3, karena panjangnya 3, yang terisi 3, kemudian tapi kapasitinya 6. Nah, that's why, coba teman-teman, coba pikirkan kembali gitu ya. Kalau semisal kita mau melakukan push operation, push gitu ya, kita tambahin elemen di akhir, ya lagi-lagi gitu, kita nggak perlu untuk bikin brand new array. Tapi apa yang sebenarnya terjadi adalah ya udah sesimpel kita masukkan aja elemen barunya, number barunya, ya udah kita masukkan ada value baru 4 gitu. Pun seterusnya gitu. Nah, tapi mungkin pertanyaannya teman-teman mengira kayak gimana kalau semisal ini katakanlah udah full 4, 5, 6. Terus kita mau menambahkan elemen baru atau number baru 7 gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya di array list? Nah, array list adalah tergantung implementasinya. Biasanya implementasinya ya udah dia bakal nge-copy dan bakal ngedouble. Jadi bayangin ini bakal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan kita bisa bilang length-nya itu 7, panjang elemennya. Nah, tapi gimana dengan kapasitinya? Biasanya kapasitinya bakal dikalikan 2 aja. That's why di sini harusnya ada 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi O ini 0 dari ke N length-nya. Ini ada kapasitas yang bisa kita masukkan. So the capacity di sini berarti length-nya 7. Berarti kapasitasnya di sini adalah 14 sebenarnya yang terjadi. Slotnya ada 14. Sehingga kalau misal kita nambahin lagi, dia bakal keisi, ya udah diisi aja. Kayak gitu. So that's the array list, the idea of the array list gitu. Hopefully teman-teman bisa dapetin gambarannya apa yang sebenarnya terjadi di array list gitu. Oke, cool.
Dan bagaimana dengan ring buffer teman-teman sekarang atau circular buffer? Oke. Oke. Jadi kalau kita ngomongin circular buffer, sebenarnya representasinya bisa seperti ini teman-teman. Ini ada elemen of, kemudian kayak gini, katakanlah kita ada value, katakanlah value-nya sebenarnya kita representasikan 1, 2, 3 kayak gini. Jelek banget. 3. Maka kalau kita ngomongin circular atau ring buffer, dia bakal punya head, dia bakal punya tail. Jadi headnya dia bakal mengacu ke 1, 2, tailnya bakal ke 3 gitu. Sehingga teman-teman, bayangin kalau semisal kita mau nge-remove elemen di awal dari array-nya, kita mau remove yang ini teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya udah tinggal geser aja head-nya, head plus 1. Sehingga head-nya sekarang bakal ada di 2. Sesimpel itu. Jadi ini udah ke take off, maka head-nya sekarang ada di sini gitu. Apa kalau misal kita mau nambahkan elemen di akhir, ya udah tambahin katakanlah 4 gitu. Maka tail-nya kita tinggal tambahin tail plus 1 aja. Sehingga kita bisa hapus dan T-nya sekarang ada di sini gitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi kalau ternyata kita mau nge-insert di sini ada 5, kemudian di sini ada 6. Nah, udah mentok nih di akhir gitu. Nah, that's why, itulah kuncinya. Kenapa dinamakan ring? Karena dia sebenarnya bisa melingkar gini, teman-teman. Jadi kayak kita bisa masukkan elemennya selanjutnya, ini udah gak ada kapasitasnya. Jadi kita bisa kayak, oke, kita bakal nambahin dia di awal. Kan di sini masih kosong gitu. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. Masih ada size-nya. Kayak gitu. So that's the idea of the circular ring atau ring buffer ya, singkatnya gitu. Jadi itu pertama, yang terakhir ring buffer, kemudian juga ada array list gitu ya. Dan ada array yang tadi fixed amount of size gitu. Oke. Kita coba balik lagi. Oke, ini tadi ya, sorry. Kita coba visualize yang barusan visualisasinya. Dan ya, mari kita coba bereksperimen. Oke, kita tahu kalau semisal ada possibility, ada 3 tadi yang aku coba compare ya. Ada array list, circular buffer atau ring buffer gitu. Dan tapi to be honest, kita masih belum tahu sepenuhnya sebelum kita coba untuk membuktikannya gitu. Kita harus tahu benar-benar gimana sih kalau semisal kita coba uji dengan tentu bukan dengan asumsi ya, kita benar-benar menguji bagaimana sebenarnya yang terjadi. Oke, kita bakal coba representasikan dan kita coba coding sebentar lagi gitu ya. Kita bisa dapat understandingnya itu dengan bereksperimen. Gimana kalau semisal kita push atau insert at the end of the element, atau di akhir dari array-nya. Atau gimana kalau misal kita pop, remove last element. Apakah O1, apakah ON? Ya, who knows kita. Sebentar lagi kita coba cari tahu. Gimana kalau kita unshift, insert at the beginning of the array? Apakah time complexity-nya bakal jadi ON? Ya, seperti tadi. Kemudian kalau misal shift, remove from the first element, jadi kita bakal remove elemen yang pertama. Ya, gimana sebenarnya yang terjadi? Apakah dia bakal sama kayak pop atau push jadi O1 atau justru ON? Oke. Jadi let's go into the code. Jadi gini aku udah nyiapin teman-teman. Ini ada array gitu ya. Aku coba walkthrough dari codingannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa dapetin idenya kayak gimana. So kita punya array di JavaScript seperti biasa, mendeklarasikannya seperti ini ya. Sebentar. Kita ada array, kemudian ini juga aku bikin function getTime. Apa yang dia lakukan? Dia bakal nerima sebuah function dan kita bakal coba
untuk tahu berapa waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi function tersebut. Startnya, kemudian function tersebut dipanggil, dan ya end-nya setelah itu selesai, dan waktunya kita bisa tahu dari waktu akhir dikurangi waktu awal gitu. Yaudah, aku bakal return. Dan ini kita bakal ada ya function unshift, di mana dia bakal nerima berapa panjang array-nya, dan dia bakal coba insert elemennya. For now ya udah kita pakai random number dulu, kemudian ada shift gitu ya, ada shift. Kita coba uji juga gimana kalau misal push. Seperti biasa dia bakal nerima lengthnya berapa, panjang array-nya, kemudian ada pop. Oke. Kemudian ya selain itu kita juga bisa get at specific index ya. Kalau misal kita akses sebuah number atau elemen di indeks tertentu, itu bakal berapa time complexity-nya. Dan ini ada functionnya do, pop, kemudian unshift, shift operation. Jadi gimana cara ngetesnya? Ya udah gitu. Di sini kita itu function-function yang harus kita ketahui. Dan gimana cara ngetesnya? Ya udah, aku bakal coba sediain length test gitu. Jadi gimana kalau semisal kita coba tes panjang array-nya tuh 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan 10 juta gitu ya. Pertama kita bakal coba tes untuk getting at the specific index. Makanya kita bakal panggil function get at specific index ini, dan kita bakal dapetin waktunya, dimana waktunya berapa, dan waktu terakhir yang kita dapetin itu berapa in millisecond tentu ya. Kemudian kita juga bakal coba untuk push gitu. Gimana kalau misal push, kita bakal uji berapa banyak get time dari do push operation dengan length yang udah ada di sini. Kemudian kita juga bakal uji dengan pop. Kalau misal kita remove the last element, dan ya unshift dan shift operation gitu ya. Oke. Kita bisa langsung run aja di sini node index.js test. Oke. Getting at specific element at index, push operation, pop operation, kemudian unshift. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang cepat atau yang O1 dia bahkan udah selesai. Tapi kita ngomongin unshift, kalau datanya ini berapa? 10. Ini kan 1000, 10.000. 1000, 10.000, 1000, 10.000, 100.000, dan di 1 juta teman-teman, dia udah nge-lag banget nih. Ini berarti masih berlangsung prosesnya gitu. Atau kita kecilin deh numbernya, kita katakanlah di 100.000 aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, ini aku matiin dulu. Kita uji lagi. Oke, unshift masih berjalan, shift masih berlangsung tuh, nge-lag-nya kelihatan kan. Nah, di sini teman-teman, kalau kita coba analisis, operation yang dia tuh O1 atau constant time, dia bakal cepet banget tadi tuh. Kalau misal accessing element at the index, dia bakal jadi O1. Push operation dia juga jadi O1 gitu. Time-nya teman-teman kita bisa lihat, bahkan ketika datanya berapa ini, 100.000, dia cuma 2 millisecond, dia berakhir di millisecond ini. Kemudian kalau pop pun sama ya, kurang lebih sama kayak push. Nah tapi ke teman-teman, kalau unshift, inserting at the beginning of the index, kita coba masukkan elemen di awal. Kalau datanya 10.000, dia takes time 22 millisecond. Tapi kalau 100.000, tuh, the number of time, kalau kita sadari, waktunya itu linear time. Jadi meningkat sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan panjang elemen dari array-nya. Dari hal ini kita bisa tahu kalau sebenarnya shift dan unshift operation atau insert elemen di awal gitu ya. Insert elemen di awal dan remove elemen di awal itu bakal takes ON operation. Kurang lebih kayak gitu.
Nah, sehingga teman-teman, kira-kira di sini kita sudah bisa tahu berdasarkan ya 3 perbandingan yang di atas tadi, array list, circular buffer, dari karakteristik 3 hal tersebut sudah tentu dia bukan sebuah array. Dia pasti bukan sebuah array. Kenapa? Karena kalau kita melakukan push dan pop, dia time complexity-nya O1, bukan ON. Kalau dia ON, kita bisa validasi, oh iya mungkin dia adalah array atau static array gitu ya. Tapi kalau semisal kita coba uji dengan array list teman-teman. Array list. Ini menurutku adalah jawaban yang tepat. Kenapa dia adalah sebuah array list sebenarnya? Karena kalau semisal kita push atau pop operation, kita nambah elemen di akhir, itu jadi O1 karena memang ada space yang terjadi, ada kapasitas yang belum terisi gitu. Tapi bayangin kalau semisal dia tuh kita insert elemen at the beginning, teman-teman. Katakanlah kita nge-insert number 20 di sini. Kita mau insert di awal urutannya. Maka yang sebenarnya terjadi adalah dia bakal 1 dia bakal geser ke sini, 2 dia bakal geser ke sini, 3 dia bakal geser ke sini, 4 dia bakal geser, 6 geser, 6 7 geser dan seterusnya, di mana hal tersebut sudah jelas ON time complexity. Seperti itu. Pun juga sama ketika kita coba delete elemen in the beginning, di awal. Katakanlah mau coba delete 1, maka yang sebenarnya terjadi dia bakal geser, sesuai dengan jumlah elemen yang ada. That's why ON time complexity. Makanya kalau misal kita coba ulang lagi teman-teman, kita uji kembali, lihat dengan data 1 juta, katakanlah 10 juta jangan dulu, nggak bakal keren anyway sih. Nah kita coba running lagi. So node index.js tuh dia bakal tetap stuck, nggak secepat push and pop. Ketika dia udah even banyak banget datanya, dia bakal O1 time. Jadi tuh lihat perbandingannya, push dia 13 milisecond, pop 10 milisecond dengan 1 juta data. Tapi apa yang terjadi dengan unshift teman-teman? Tuh masih belum selesai bahkan prosesnya. Berapa banyak waktu yang akan dihabiskan teman-teman. Pun juga sama dengan ini, kalau misal teman-teman gak percaya, unshift-nya aku coba komen, kita coba matiin, pun akan sama kalau kita juga ngomongin shift. Bahkan belum selesai shift ini. Tuh. Kelihatan kan delay-nya dibandingkan dengan push and pop dan accessing. So so that's the idea teman-teman. Dan kenapa dia bukan ring buffer teman-teman? Karena lagi-lagi gitu ya, kalau emang dia sebuah circular atau ring buffer, harusnya mau dia insert at the beginning ataupun nambah elemen di akhir, dia bakal jadi O1 dua-duanya. Nambah elemen di akhir dan atau ngehapus di akhir, dia bakal jadi O1 constant time. Pun juga sama, nambah elemen di awal dan hapus elemen di awal, dia bakal jadi O1 juga. That's why yang paling cocok sebenarnya adalah array list yang sebenarnya terjadi di JavaScript. So, balik lagi ke slide-nya. Kita bisa dengan sangat pede mengatakan bahwa it's an array list actually. Jadi itulah teman-teman pentingnya juga belajar data structure and algorithm. Kita bisa jadi benar-benar tahu gitu, kayak apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menulis kode kita gitu. Nggak cuman tahu make, tapi benar-benar paham how it actually works underneath the hood. Daripada cuman belajar library atau framework, jangan lupa juga fundamental is the key, fundamental is the root, akar dari semuanya gitu. So yang aku juga ingin tekankan adalah beware and be conscious.
when you are doing an operation in JS array. Kenapa? Karena kita tahu JavaScript array method itu banyak banget. Kita bisa pakai filter, map, reduce, shift, unshift, push, pop, slice, dan masih banyak yang lainnya. Karena itu coba dipahami dengan pemahaman dan fundamental yang kuat tadi, kita bisa benar-benar tahu gitu. Apakah yang kita lakukan itu time and the space complexity-nya tuh bakal jadi O1 kah, bakal jadi ON kah, apakah aja bakal ON square kah ketika codingan kita coba di run, segala macam. Yeah, that's the idea. And so yeah, that's all from me. Itu aja, hopefully teman-teman bisa belajar hal baru dan apa yang aku share dapat bermanfaat. Kalau misal ada saran nextnya kita bakal bahas materi apa, silahkan komen aja. Feel free untuk juga kasih masukan atau diskusi di kolom komentar. Yeah, that's all from me. Thank you very much udah nonton sampai akhir teman-teman, dan sampai jumpa di video yang lainnya.